Dan waktu itu saya jujur saya sudah sedikit emosi karena capek. Saya terus-terusan gitu. Nah, pada saat itu saya paham mungkin Pak Sekjen juga capek. Beliau emosi, saya emosi, sampai beliau menyampaikan bahwa ini perintah partai. Ini mohon maaf kalau saya agak mencoba mengingat. Saya bilang saya akan mundur apabila saya mendengar langsung dari Ibu Ketua Umum pada saat itu. Dan Pak Sekjen menjawab, dan itu yang saya tidak akan pernah lupakan karena agak kaget untuk pertama kali saya bisa berinteraksi. Saya ini sekjen partai. Di situ reaksi saya juga saya emosi, saya berdiri. Saya tahu Anda sekjen partai, tapi Anda bukan Tuhan. Itu yang saya sampaikan. Waktu yang singkat Pak Sekjen, tapi sangat melekat sampai sekarang di saya. Tangis mantan anggota DPR fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Rizky Aprilia, pecah di pengadilan ketika menceritakan dirinya yang diminta mundur dari calon anggota legislatif terpilih di Dapil 1 Sumatera Selatan pada pemilihan umum 2019. Rizky Aprilia mengaku diminta mundur oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto dan kursi anggota DPR tersebut rencananya akan diberikan kepada Harun Masiku. Cerita dan tangis Rizky Aprilia terjadi saat dihadirkan sebagai saksi dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu DPR yang menjerat Hasto di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat pada Rabu 7 Mei 2025. Perempuan yang pernah menduduki posisi anggota Komisi 4 DPR itu bercerita, momen tersebut membuatnya merasa emosi dan lelah karena terus dihadapkan dengan persoalan itu. Menanggapi cerita Rizky tersebut, Hasto menegaskan bahwa ia merupakan Sekretaris Jenderal PDIP. Pernyataan Hasto itu lantas membuat emosi Rizky memuncak. Dalam perkara ini, Hasto didakwa melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice dan suap agar Harun Masiku bisa menjadi anggota DPR PAW 2019 hingga 2024. Pada dakwaan pertama, Hasto disebut melanggar pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Sementara pada dakwaan kedua, ia didakwa melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP.